Bismillahirrahmanirrahim. Hai pejuang NIP, selamat datang di konten aku, yaitu berbagi pengalaman cara belajar aku dalam waktu 1 bulan untuk menghadapi SKD. Aku belum pernah berbagi terkait real pengalaman aku ke kalian, kalau bukan ada request dari kalian. Kali ini, belajar selama 1 bulan SKD mungkin terdengar aneh ya, tetapi ini efektif di aku, makanya aku menyebut cara yang aneh. Aku mempersiapkan soal bahan, materi dari berbagai sumber kurang lebih sebenarnya selama 6 bulan. Tapi selama 6 bulan itu, aku tidak melatihnya secara penuh. Belajar efektifku itu sebenarnya hanya kurang lebih 1 bulan, sesuai dengan kisi-kisi pada tahun lalu, tahun 2021. Sebelum masuk bagaimana caranya, ada aturan yang tidak tertulis dulu. Karena aku terbatas dengan waktu, ada beberapa hal yang aku siasati. Pertama, kalau kalian mau ikuti cara belajar anehku, satu, harus pahami betul kisi-kisi yang terbaru. Yang kedua, kumpulkan soal, materi, tryout yang bersesuaian dengan kisi-kisi itu. Kemudian, yang ketiga, prioritaskan dari 3 materi, TWK, TIU, sama TKP, tanpa mengabaikan materi lain. Sebenarnya, hanya kita yang tahu betul di mana kelebihan dan kelemahan kita dari 3 materi ini, TWK, TIU, TKP. Yang terakhir, buatlah jadwal rutin belajar, bukan per hari, tapi per jam gitu. Kemudian, untuk di minggu pertama dan minggu kedua, aku belajar TWK, karena aku tahu betul kelemahanku itu di TWK. Untuk TWK, pada saat itu, dan saat ini juga sama ya, kisi-kisinya nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa negara. Kalau dulu bahasa Indonesia, tapi poinnya sama aja semua. Buat aku menyimpulkan, TWK itu 90% penalaran, dan 10% itu adalah ingatan. Tidak ada hafalan sebenarnya kecuali itu di bagian tanggal maupun dan pasal-pasal. Nah, sisanya itu berupa ingatan. Jadi kalau sudah dapat konsep dari penalaran, kita sisanya hanya mengingat. Itu di aku. Yang kedua, follow media sosial mentor di akun manapun dan siapapun. Jadi kita bisa melihat konten kreator di YouTube, Instagram, atau TikTok, atau grup Telegram atau WA. Pada saat tahun 2021 itu aku lebih banyak di YouTube karena aku tidak mempunyai TikTok. Nah, jadi aku kumpulkan semua konten kreator yang membahas TWK, TIU, sama TKP. Lalu aku pilah-pilah mana yang aku dapat poinnya, nyaman mendengarkan penjelasannya, itu yang aku kumpulkan. Kemudian, setelah aku mengumpulkan pembahasan soal, materi, maka aku akan lanjut latihan soal. Dari latihan soal ini kalian tahu sistemnya persis seperti di konten TikTokku. Soal dibedah, dari satu pemahaman muncul pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Persis seperti itu. Kemudian, aku juga aktif di grup belajar. Grup belajar ini ada di Telegram dan ada di WA. Ada online dan offline. Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan keadaan, aku tidak mengikuti offline. Aku hanya pure online. Dan grup belajar ini bukanlah grup belajar yang aku kenal orang-orangnya. Jadi, lucunya tuh begini. Di Telegram misalkan ataupun di WA, ikutilah semua grup yang membahas terkait SKD dari TWK, TIU, sama TKP. Itu aku follow semuanya. Kemudian aku pilih grupnya, grup mana yang aktif dan kurang. Nah, untuk SKD sendiri, aku tidak mengikuti bimbingan belajar dari mentor manapun atau khusus satu mentor. Aku ada mengikuti tryout-tryout saja. Jadi pada saat kita mengikuti tryout itu kan ada juga teman-teman dari yang lain mengikuti TO. Nah, di sana aku menemukan teman-teman yang menurutku satu frekuensi ke aku. Aku tidak kenal namanya, tidak kenal ini dari mana dan siapa, yang jelas dari Indonesia ya, tapi bukan kenalan secara pribadi. Nah, dari kami di sana ada beberapa orang. Kami bikin sekelompok belajar, isi satu kelompok belajar itu 10 orang, siasat dari kelompok sendiri. Nah, 10 orang tuh ada satu dua orang yang aku nyaman berdiskusi dengan dia secara personal. Jadi di situ biasanya aku berbagi pengalaman dengan dia. Nah, untuk informasi tambahan, 2021 itu adalah tahun pertama aku mengikuti CPNS, dan teman aku ini itu adalah tahun dia seleksi yang terakhir bisa kesempatan mengikuti CPNS. Jadi kami ini berbeda ya. Buat aku ini pengalaman pertama, buat dia itu pengalaman terakhir. Jadi aku banyak dapat pelajaran dari dia, pengalaman-pengalaman dia, dan dia sama sekali nggak ada menyimpan ilmu apa-apa gitu.
Dia memberikan apa pengetahuan dia sama pengalaman dia ke aku. Dan itu sangat bermanfaat dan alhamdulillah dia juga lolos CPNS di kesempatan dia yang terakhir ini. Terus setelah kamu kumpulkan soal, kamu bedah, tindak lanjutnya gimana? Aku golongkan soal dan pembahasan. Jadi kan untuk TWK ada beberapa subbab materi ya, 5 atau 6 itu dari nasionalisme, pilar negara, bela negara, bahasa Indonesia. Nah, untuk pilar negara pun ada beberapa subbagian kan, ada undang-undang, ada Pancasila. Bahasa Indonesia pun ada beberapa sub lagi, ada kata baku, ada efektif, ada narasi, deskripsi. Nah, semua itu aku golongkan, aku pilah. Jadi seandainya ketika aku mengerjakan TO dan aku salah di subbab itu, aku akan membuka, merecall kembali catatan pembahasanku atau bedah soalku. Kemudian setelah mengumpulkan beberapa soal dengan pembahasannya, aku itu uji kembali. Jadi hanya ada soal, tidak ada pembahasan. Jadi seandainya aku sudah mengumpulkan 300 soal TWK, maka itu aku akan jadikan satu, terus aku uji kembali ke diri aku dengan waktu yang di bawah 60 menit. Kalau aku merasa masih kurang, aku akan cari soal-soal gratis, soal-soal tambahan di grup-grup belajar aku. Bahkan menurutku sangat banyak soal yang masih belum aku kerjakan. Aku memiliki target soal sekian dan aku itu hanya bisa mengumpulkan atau membedah, membahas sekitar 70%-an dari itu semua. Atau di bawah 70 gitu. Lanjut di minggu ketiga. Di minggu ketiga ini aku TIU ya. TIU itu pun ada beberapa ya, kemampuan verbal, numerik, sama figural. Masing-masing ada subbab-subbabnya lagi yang harus kita pelajari. Caranya sama persis seperti TWK, bedanya adalah untuk TIU itu nggak bisa hanya kamu menghafal rumus. Itu menurutku tidak membantu sama sekali. Tahu rumus tidak membuat kamu bisa menjawab. Dan sekalipun kamu bisa menjawab, bisa jadi kamu kehabisan waktu. Jadi saran-saran yang paling efektif menurut aku, buat kerjakanlah 50 soal per hari khusus TIU. Setelah kamu kerjakan, rangkum rumus itu, caranya gimana, apa yang harus dihafal kalau mengerjakan ini. Oh, berarti aku harus ingat bilangan prima. Oh, kalau mengerjakan ini berarti aku harus ingat rumus segitiga, rumus lingkaran. Nah, terus kalau kamu adalah orang yang baru pertama kali megang matematika, maka menurutku harus ada cara lengkapnya. Tapi kalau kamu adalah orang yang suka matematika dari SD, SMP, atau SMA, maka yang kamu perlukan hanya cara cepatnya. Kemudian setelah itu kamu dapat rangkuman 50 soal per hari, uji lagi tuh, lupakan jawabannya, uji lagi di kamu, buatlah pengerjaan kurang dari 60 detik, belajar di situ. Mau soal sesulit apapun, walaupun kita tahu ya ada soal yang sebenarnya kurang dari 1 menit dan ada soal yang perlu lebih dari 1 menit, buat semua soal itu kurang dari 1 detik. Itu ngebantu banget. Nah, kalau di aku, seperti itu, kurang lebihnya 50 soal per hari. Nah, di teman aku yang satu profesi, itu ada yang mendapatkan nilai SKD tertinggi dia, kalau tidak salah hampir 500 atau lebih dari 500, dan matematikanya hampir sempurna. Aku tanya gimana cara belajarnya double-double dari aku. Beliau belajar 1 tahun lebih dulu dengan soal serat TIU, khusus TIU ya, 100 soal per hari. Jadi mau itu dari buku, kata beliau, ada 2-3 buku, beliau habiskan semua soalnya di sana, kemudian beliau ikut bimbel, beliau habiskan juga track-tracknya, dan beliau juga aktif di grup-grup yang lain, itu dia. Jadi poin yang aku dapat dari beliau, beliau itu udah mengerjakan soal 100 soal per hari. Nilainya hampir sempurna. Nah, karena aku merasa TIU itu aku lebih pede, makanya aku hanya memberikan waktu 1 minggu di minggu ketiga gitu. Alasan pede itu juga beralasan ya. Nah, ini adalah nilai matematika aku untuk ujian nasional saat SMP, dan ini nilai matematika aku ujian nasional saat SMA. Makanya karena dasar inilah dan catatan-catatan waktu aku dulu, aku hanya merecall saja. Jadi aku hanya perlu tahu cara cepatnya. Nah, terus juga kalau kalian analisis ya, soal di TIU itu sebenarnya menurutku adalah soal-soal yang diajarkan dasarnya pada saat SMP. Betul. Lah, kok masa soal SMP matematikanya diajarkan kita? Enggak. Tidak semudah itu, Ferguson. Soal matematika SMP itu penuh dengan cara cepat dan penuh jebakan. Nah, makanya kalau kamu mau belajar TIU, kamu cari aja mentor kamu, anak SMP, yang jenius di matematika. Aku yakin dia bisa memberikan cara cepat pengerjaan TIU itu gimana. Karena aku sendiri, buat aku dari SMA dan SMP, susahnya itu di SMP malah matematika itu. Kalau kamu sudah bisa makan soal di matematika di SMP, SMA itu gampang aja udah. Terus yang selanjutnya, minggu keempat ya. Minggu keempat itu adalah TKP. Nah, ini memang TKP juga salah satu materi baru banget buat aku. Pelayanan publik, jaring kerja sosial, ya kan, profesional dan anti radikalisme. Semua konsepnya sama, latihan soal, dan aku punya target poin 4 atau 5. Kalau di bawah 4 5, seandainya aku kepilih 3 sama 2, buat aku itu salah. Itu aku jadikan 0. Aku tuh atasnya dapat 0. Tuh. Terus setelah kamu latihan soal, kamu dapat konsepnya dari kamu, kamu bandingkan juga dengan konsep mentor-mentor yang di konten-konten itu, yang cara berpikir mereka digabungkan atau ditambah dengan cara berpikir kamu, baru
ambil sebuah konsep dari sana. Jadi ini kalau TKP menurut aku susah-susah gampang. Menurutku TKP itu nggak gampang untuk mendapatkan nilai 200. Tapi kalau dibilang susah, juga harusnya enggak kalau kita sudah dapat konsepnya gitu. Ya, jadi ini sama, tetap sering latihan soal, targetkan poinnya di 4 atau 5, kemudian buat konsep, bandingkan konsep orang lain atau mentor yang sudah kamu pilih di media sosial. Semakin banyak mentor atau YouTube atau TikToker yang kamu ikuti, maka akan semakin berkembang juga konsep yang akan kamu dapat gitu. Selanjutnya, kesimpulan ya. Kesimpulannya tuh ini, kalau di aku, target soalnya itu adalah 1000 soal. 1000 soal itu bukan berarti SKD ya, tapi 1000 soal per subbab. TWK 1000 soal, TIU 1000 soal, sama TKP 1000 soal selama 1 bulan. Itu target aku kemarin. Nah, kenyataannya adalah selama 1 bulan aku nggak bisa membedah 1000 soal. Jadi untuk aku bilang hanya 60 atau 70% dari soal itu. Tapi kenapa ada perasaan tetap percaya diri untuk mengerjakan SKD? Karena itu, aku sadar betul, aku sudah membedah atau menyiapkan waktu misalnya kurang lebih 10 jam. Di 2 minggu pertama kan aku bilang aku fokus TWK, tapi bukan berarti aku mengabaikan TIU sama TKP. 8 jam itu sebenarnya untuk 8 jam itu untuk eh, TWK, maka 2 jam sisanya itu untuk TIU sama TKP. Nah, begitu juga di minggu ketiga yang aku fokuskan ke TIU. 8 jamnya TIU, maka TWK sama TKP-nya masing-masing 1 jam. Itu misalnya. Saat aku memfokuskan ke TKP, sama formatnya, persis kayak gitu. Kemudian selanjutnya, makan semua TO. Jadi kalau ada TO, mau itu gratis, berbayar, atau bagaimanapun, ikuti aja analisis kemajuan dan kelemahan. Dari beberapa TO, yang aku jarang sekali lolos, itu adalah TWK. Aku lolos, tapi nilainya itu tidak lolos menurutku. Jadi memang di atas 65, tapi jarang di atas 80 gitu. Jadi 70, 80, 70, 80, dan itu membuat aku agak frustasi ya, karena kurang memuaskan aku. Tapi aku nggak berhenti juga sampai di situ, terus belajar aja. Nah, ringkasan dari aku adalah sebenarnya gini, kalau kamu itu TWK, itu lebih ke konsep sama ingatan. Kamu harus baca semua pengetahuan yang bisa kamu baca, kamu ambil konsepnya, terus kamu ingat aja gitu. Bukan hafal sih. Hafal itu hanya pada pasal dan beberapa beberapa tanggal. Tapi itu juga soalnya tidak banyak keluar pada saat aku. Jadi ada 30 TWK, dua itu berupa tok hafalan, sisanya itu penalaran seperti yang di kisi-kisi. Kemudian rumus cepat. Nah, ini untuk di TIU. Orang-orang yang bikin soal TIU SKD itu pasti orang-orang yang udah terlatih dan pintar. Setiap soal itu pasti memiliki cara cepatnya under 1 menit, di bawah 1 menit. Nah, kita harus menemukan cara itu gitu. Yang terakhir adalah TKP, penentu nilai. TKP ini lumayan ya, dia penentu nilai SKD kita tuh tinggi apa enggak gitu. Nah, ini dia pola pikir. Semuanya di pola pikir. Selalu menempatkan intinya, kalau kamu adalah ASN, aku sekarang ASN, kamu begini-begini, kamu gimana gitu kan, kasusnya begini, terus kamu gimana. Nah, semua jawabannya adalah benar dan kita harus mencari yang paling-paling benar. Itu kesulitannya. Terus, oh iya, ada lagi nih. Saat kamu di grup belajar, usahakan jangan hanya jadi penonton, tapi juga kamu ikut andil saat diskusi atau pembahasan sama teman-teman kamu. Tapi juga jangan terlalu banyak grup gitu, karena bikin kamu nggak fokus. Ambil 1 2 teman yang menurut kamu itu berdampak untuk kamu. Kayak di aku kan, aku yang akrab 1 2 orang dari grup itu, walaupun kami sama sekali tidak mengenal, tapi kami berbagi informasi terkait tryout, pembahasan, ringkasan, dan lain-lain. Itu sih yang paling penting. Nah, sama yang ketiga, aku bilang kan kumpulkan mentor-mentor atau content creator yang kamu enak memahaminya di sana. Tapi aku harap jangan tertipu di sana. Kamu cuma nonton 10 menit dan belajarlah selama 50 menit gitu. Jadi nontonnya cuma 5 menit atau 10 menit. Latihan kamu tuh harus 1 jam, 2 jam, 10 jam kayak gitu. Takutnya nanti karena mentormu itu menjelaskan ke kamu dan kamu pikir kamu paham, artinya kamu bisa. Paham bukan berarti bisa ya. Lanjut. Nah, ini ya. Ingat ya, sebenarnya nggak ada metode belajar yang benar-benar salah. Yang terpenting menemukan cara yang paling sesuai dengan diri kita sendiri. Itu intinya. Nah, ini adalah nilai SKD aku, dan ini adalah nilai SKB aku. Kalau kalian lihat ya, nilai SKD aku itu tidak terlalu tinggi, 110 untuk TWK, 115 untuk TIU, dan TKP 186. Nah, sedangkan saingan aku yang nomor 1, yang ini, dia dapat 440. Dan dicari hanya 1 orang. Dan ini yang lulus dari 3 orang, aku dapat di 411. Hmm. Hasilnya apakah sesuai target aku? Kalau untuk TKP tidak. TKP itu aku targetkan dulu 200. TIU aku targetkan itu sebenarnya 150, dan TWK aku targetkan itu memang di 100.
TWK yang aku sering belajar sesuai target, TIU dan TKP aku belum mencapai targetku. Tapi untuk total nilai 411 ini membuat aku sangat-sangat bersyukur ya, karena aku tahu aku belajar itu 1 bulan, sistem kebut 1 bulan dengan metode yang aneh itu tadi gitu. Terus lanjut dikejar di SKB. Ini dia nilai SKB-nya. Nah, kalau saran aku, kalian fokus aja ke SKD full 100%, tidak perlu memikirkan SKB. Karena pengalaman aku yang peringkat 2 SKD itu ada beban tersendiri. Aku harus lebih menjawab benar sekitar 7 soal agar aku bisa lolos dan terpilih. Seandainya pun aku benar misalkan 3 atau 4 soal, aku tetap nggak lolos. Yang lolos yang ini, yang peringkat pertama SKD. Jadi kalau kalian bisa maksimalkan di SKD, maksimalkanlah semampu kalian. Ya, karena itu akan membuat lebih pede saat nanti SKB-nya. Nah, terus kenapa aku perhatikan nilai SKD ini? Agar kalian yang peringkat 2 atau 3 jangan menyerah. Karena ada orang-orang seperti aku yang mengejarnya itu di SKB. Ya, hati-hati ya. Kalau usahakan dapat nilai tertinggi di SKD dan jangan jumawa. Karena perjuangannya masih belum selesai. Dan yang untuk SKD nilainya atau peringkatnya 3, 4, 5 jangan menyerah karena buktinya contohnya aku dengan nilai yang selisih ini tetap bisa lolos. Ya, alhamdulillah. Itu tadi sekian pengalaman realnya aku, dan yang utama adalah senjata berdoa ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Semoga Allah meridhoi setiap jalan kita. Kita luruskan niat yang benar, terus doa orang tua kita minta, yang memiliki pasangan atau suami istri minta ridhonya, yang punya anak minta doa anaknya, yang adik kakak minta doa keluarganya, dan niatkan betul-betul luruskan niat diri sendiri. Oke, semoga kalian mendengar atau dapat memahami pesan yang ingin aku sampaikan. Aku mohon maaf apabila ada kekurangan baik penyampaian, artikulasi maupun cara aku menjelaskan. Dan juga di sini ada noise ya, hujan tidak terduga, tapi alhamdulillah. Kalau gitu kita next, sampai ketemu di konten selanjutnya. Semangat belajar setelah ini, teman-teman.